Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, tidak lupa kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpah nikmat dan karunia yang terus Allah berikan kepada kita, sehingga pada sampai saat ini kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, masih bisa melaksanakan apa yang menjadi tugas kita sebagai hamba Allah Tabaraka wa taala, yaitu kita mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai amalan ataupun aktivitas yang Allah cintai dan Allah ridhoi. Semoga Allah Ta'ala terus membimbing kita, terus menetapkan kita di atas kebaikan-kebaikan ini. Ma'asyiral muslimin rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam ini kita akan melanjutkan kembali pembacaan dari kitab Aqidatut Tauhid karya Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, di mana pembahasan kita sudah memasuki pasal yang ketiga, yaitu tentang kekafiran, ya, yaitu perkara yang bertentangan dengan keimanan. Karena sebagaimana telah kita pelajari sebelumnya, bahwasanya yang dimaksud dengan kekafiran atau pengertian kekufuran adalah apa? Diddul iman, lawan dari keimanan. Kemudian pada pertemuan yang terakhir kemarin kita telah membaca penjelasan dari penulis bahwasanya kekafiran atau kekufuran itu terbagi menjadi dua macam, dan ini ditinjau dari dampak buruknya, ya, efek yang ditimbulkan oleh kekafiran tersebut. Ada yang berdampak sangat besar dan ada yang di bawahnya, sehingga kekafiran ini terbagi menjadi dua, yaitu kufrun akbar, ini yang pertama, dan ini sudah kita bahas kemarin, yaitu kekafiran yang yukhriju minal millah, yang bisa mengeluarkan pelakunya dari agama ini, yaitu dari agama Islam, sehingga pelakunya itu menjadi murtad. Dan yang kedua adalah an-naw'u tsani kufrun asghar, yaitu kufur atau kekafiran yang lebih kecil. Ini dibandingkan dengan yang di atas, maka dia lebih kecil dampak buruknya. Dia memang merupakan sebuah keburukan, jelas ya, karena kekafiran itu semuanya adalah keburukan, tetapi ditinjau dari dampaknya itu tidak sebesar yang pertama. Kalau yang pertama itu bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam, maka kekafiran yang disebut dengan kufrun asghar ini tidak mengeluarkan dari Islam. Meskipun para ulama sepakat bahwasanya kufrun asghar ini dia termasuk dosa yang sangat besar, termasuk dosa yang apa? Besar. Jadi bukan dosa yang kecil, walaupun disebut dengan kufur asghar, disebut dengan kufur yang kecil, tetapi dia termasuk dosa yang besar. Jadi istilah kecil dalam kalimat kufur kecil ini hanya sebagai perbandingan dengan yang pertama, sebagai perbandingan dari kufur yang besar tadi. Nah, pada malam ini kita akan membaca apa yang dijelaskan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala terkait dengan an-naw'u tsani, macam yang kedua dari macam-macam kekafiran, yaitu kufrun asghar. Baik. Di sini beliau mengatakan an-naw'u tsani kufrun asghar. Macam yang kedua adalah kufur kecil. La yukhriju minal millati. Dia tidak mengeluarkan dari agama. Ya, artinya ketika ada seseorang yang melakukan dosa kufur kecil, maka dia tidak murtad, tidak keluar dari Islam, berbeda dengan yang pertama.
berbeda dengan kufur yang akbar. Seperti contohnya kemarin apa? Ragu tentang agama Islam, misalnya ya, ragu tentang kenabian Nabi Muhammad SAW, atau misalnya mendustakan kerasulan Nabi Muhammad SAW, atau misalnya enggan untuk ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau misalnya berpaling, tidak mau peduli dengan agama ini sama sekali, atau misalnya menampakkan keislaman atau apa? Menyembunyikan menampakkan keislaman dan menyembunyikan apa? Keburukan, menyembunyikan kekafiran, yaitu kemunafikan ya, kemunafikan. Maka ini juga merupakan dosa-dosa yang bisa mengeluarkan pelakunya dari Islam. Adapun kufrun asghar ini, kufur kecil, maka la yukhriju minal millah. Pelakunya tidak akan tidak menjadi murtad, tidak keluar dari Islam, ya. Dan para ulama memberikan istilah kufrun asghar ini dengan biasanya disebut dengan wahwal kufrul amali. Dia disebut dengan kufrul amali. Ya, jadi ini istilah lain yang disebutkan oleh para ulama, ya, yang sinonim dengan istilah apa? Kufur asghar. Jadi ketika ada ulama yang membagi kekafiran menjadi kufrun amali dan kufrun i'tiqadi, biasanya seperti itu ya. Maka kufrun amali ini adalah apa? Kufur kecil, dan kufrun i'tiqadi adalah kufrun akbar. Ya. Ini tentunya ketika dibagi seperti itu, dua itu. Tapi terkadang para ulama menyebutkan kekufuran itu ada disebutkan pembagiannya karena terkait dengan apa? Terjadinya kekufuran itu pada anggota badan yang mana? Misalkan kufrun qalbi, kufrun amali, sama kufrun lisani, gitu kan? Kufrun yang ada di hati, kekafiran yang ada di amalan, perbuatan anggota badan, dan kekafiran yang terjadi di lisan. Ini pembagian yang lain lagi. Tapi ketika pembagiannya hanya dua, yaitu kufrun amali dan kufrun i'tiqadi, maka ini biasanya merujuk pada pembagian kufrun asghar dengan kufrun akbar, ya. Maka di sini penulis mengatakan wahwal kufrul amali, dia merupakan kufur amali. Ini istilah yang lain ya, istilah yang lain untuk kufrun asghar. Baik, kalau misalkan antum bingung untuk memahami hal ini, pokoknya intinya ini kufur kecil gitu aja ya. Soalnya pemberian istilah dari para ulama itu memang terkadang banyak gitu ya, banyak istilah yang sehingga kita harus betul-betul memahaminya. Baik, mungkin ada agak geser sebelah sini biar nanti kalau ada yang datang lagi, walaupun mungkin nggak ada ya, tapi biar lihatnya itu nggak timpang gitu. Di sini agak kosong, afan ya. Baik. Nah, sekarang apa yang dimaksud dengan kufrun asghar ini? Ya, kufrun asghar itu apa? Kufur kecil itu apa? Yang tidak mengeluarkan dari Islam, yang disebut dengan kekufuran itu apa? Nah, ini perlu kita pahami, ya, perlu kita barangkali mungkin kita catat apa yang dimaksud dengan kufur kecil, ya. Mungkin saya kasih garis ya. Wa huwa dzunub allati waradat tasmiyatuha fil kitabi wasunnati kufran, yaitu dosa, wahwa dzunub, yaitu dosa-dosa, allati waradat, yang datang, tasmiyatuha, penamaan terhadap dosa-dosa tersebut, fil kitabi, di dalam kitab, wasunnati, dan as-sunnah, kufran, sebagai kekafiran. Jadi ada dosa-dosa yang di dalam Alkitab dan as-sunnah, dalam dalil, dia disebut sebagai dosa apa? Kufur, ya, disebut sebagai dosa apa? Kufrun. Akan tetapi wahya la tasilu ila haddil kufril akbar, dia tidak sampai pada derajat kufur besar. Jadi disebut dalam dalil suatu dosa dengan penyebutan kalimat apa? Kufur atau kafir, gitu ya. Akan tetapi ketika diteliti, dosa tersebut ternyata tidak sampai pada derajat kufur yang besar, ya, tidak sampai pada derajat kufur yang besar. Maka ini
para ulama mengatakan dia dikategorikan sebagai apa? Kufrun asghar. Dikategorikan sebagai kufur yang kecil, yakni tidak mengeluarkan dari Islam. Walaupun tentu saja dia termasuk dosa besar. Ininya lupa. Baik, dia termasuk dosa besar, ya. Mithlu kufri ni'mati, seperti kufur nikmat. Kufur nikmat, ada kalimat apa di situ? Kufur, ya kan? Kufur nikmat, mengkafiri nikmat Allah tabaraka wa taala. Al-madhkuri fi qoulihi ta'ala, yang disebutkan dalam firman Allah taala, wa daraballahu mathalan qaryatan kanat aminatan mutmainnatan ya'tiha rizquha ragadan min kulli makanin fakafarat bi an'umillah. Wa daraballahu mathalan, Allah memberikan perumpamaan sebuah kampung, perkampungan, sebuah negeri, gitu aja ya. Kanat aminatan, di mana negeri tersebut adalah negeri yang aman, mutmainnah, tentram. Ya'tiha rizquha, rizki kepada negeri tersebut datang ragadan, dengan cara mudah, dengan cara yang sangat menyenangkan, sangat gampang. Ya. Min kulli makan, rezeki tersebut datang kepada tempat tersebut, datang dari setiap tempat. Fakafarat bi an'umillah, lalu kemudian penduduk negeri tersebut kafir dengan nikmat Allah taala, kafir terhadap nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Di sini Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala menjadikan ayat ini sebagai dalil tentang adanya kekufuran yang disebut apa? Kufur nikmat. Dan kufur nikmat ini dalam banyak keadaannya dia tidak termasuk apa? Tidak termasuk perkara yang mengeluarkan dari Islam. Kenapa? Sekarang saya tanya, apa di antara contoh kufur nikmat yang kita ketahui? Contohnya apa? Saya ingin tahu. Kufur nikmat. Ada yang bisa memberikan contoh? Ketika seseorang kasih minum sebuah botol, ada isi airnya penuh, kasih minum, ini kan nikmat dari Allah ya, nikmat dari Allah. Lalu kemudian dia minum cuma sedikit, habis itu ditinggal. Terus airnya kemana itu? Dibuang. Padahal itu nikmat siapa? Allah Ta'ala. Tidak memanfaatkan nikmat Allah dengan sebaik-baiknya, itu kufur nikmat bukan? Kufur nikmat enggak? Kufur nikmat. Seperti itu kafir? Keluar dari Islam? Enggak. Tapi itu dosa jelas. Ya kan? Kufur nikmat. Ya kan? Para ulama mengatakan kufur nikmat itu yaitu tidak menggunakan nikmat dengan cara yang baik, dengan cara yang diridhoi oleh Allah Ta'ala, itu kufur nikmat. Maka apa saja hal-hal yang merupakan nikmat Allah Ta'ala kok digunakan dengan bukan perkara yang Allah ridhoi, ya, maka itu bukan syukur nikmat. Dan ini mencakup banyak hal ternyata. Allah telah memberikan kepada kita anggota tubuh. Ada tangan, ada kaki, ada mata, ada lisan, ada telinga, dan lain sebagainya. Ketika seseorang menggunakan anggota tubuh tersebut di dalam kemaksiatan, berarti dia menggunakan nikmat Allah Ta'ala bukan dalam kebaikan, bukan dalam perkara yang Allah ridhoi. Itu termasuk kufur nikmat bukan? Termasuk kufur nikmat. Dan ini mengeluarkan dari Islam? Tidak. Maka kufur nikmat dalam makna seperti ini, dia adalah apa? Merupakan perkara yang tidak mengeluarkan dari Islam, dan dia termasuk kufur asghar. Bisa difahami ya ini ya. Ya. Dan ini banyak bentuk kufur nikmat yang seperti ini yang termasuk kufur asghar. Meski demikian para ulama menjelaskan ada sebagian di antara kufur nikmat itu yang sampai pada derajat mengeluarkan dari Islam. Seperti misalnya yang dilakukan oleh Qarun ketika dia mendapatkan harta yang sangat banyak. Ya. Maka dia mengatakan innama utituhu ala ilmin indi. Aku mendapatkan harta yang banyak ini semata-mata karena apa? Kepandaian saya.
kepandianku di dalam mencari harta. Dia tidak mengakui bahwasanya nikmat itu datang dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia kekafiran seperti ini sampai pada keyakinan enggak? Maksudnya dia meyakini nikmat ini bukan dari Allah. Ya kan? Ketika seperti itu, maka kufur nikmat dalam hal seperti ini termasuk kufur yang besar. Termasuk kufur yang besar. Jelas ya? Nah, jadi yang dimaksud oleh penulis yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala di sini bahwasanya kufur nikmat ya yang dia itu termasuk kufur asghar adalah kufur nikmat yang sifatnya itu secara umum tadi yang seperti yang saya jelaskan, yaitu menggunakan nikmat Allah tabaraka wa taala dalam perkara-perkara yang tidak diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala atau dalam perkara-perkara yang Allah taala benci. Ya, itu merupakan kufur nikmat. Selama orang tersebut masih meyakini itu semua adalah nikmat dari Allah tabaraka wa taala, ya, dan dia meyakini bahwasanya perbuatan dia itu salah, maka itu bukan termasuk kufur besar, bukan termasuk kufur yang mengeluarkan dari Islam. Ya, sampai sini jelas ya. Ini sebagai contoh bahwasanya ada di antara kekufuran, ada di antara perkara-perkara atau dosa-dosa yang disebut sebagai kekafiran, tetapi dia tidak sampai pada derajat mengeluarkan dari Islam, dan itu yang disebut kufur asghar. Kalau sudah paham, kita lanjut kepada contoh yang berikutnya. Wa mithlu qitalil muslim. Contoh yang kedua adalah qitalil muslim, membunuh seorang muslim. Membunuh seorang muslim ini merupakan dosa yang sangat besar. Ya, bahkan Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah taala menjadikan dosa membunuh manusia, ya, membunuh seorang muslim atau manusia yang darahnya itu haram, ya, dia membunuhnya tanpa hak, maka merupakan dosa besar yang kedua. Dosa besar yang kedua setelah apa? Kesyirikan. Jadi dia merupakan dosa yang sangat besar. Oleh karena itu dalam lisan syariat atau dalam dalil-dalil disebutkan dosa membunuh ini sebagai dosa kekufuran, ya. Seperti yang disebutkan di sini. Al-madhkur fi qaulihi sallallahu alaihi wasallam, yang disebutkan di dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, sibabul muslimi fusuqun wa qitaluhu kufrun. Ya. Ini hadis muttafaqun alaih. Apa arti muttafaqun alaih? Diriwayatkan Bukhari dan Muslim. Jadi hadis yang jelas sahihnya, tidak bisa kita ragukan kesahihannya. Kata Rasulullah SAW dalam hadis ini, sibabul muslim, mencela seorang muslim adalah perbuatan kefasikan. Perbuatan kefasikan. Kefasikan itu maknanya adalah keluar dari ketaatan, ya. Keluar dari ketaatan. Baik, mencela seorang muslim adalah perbuatan kefasikan. Wa qitaluhu kufrun, dan membunuhnya, ya, membunuh seorang muslim adalah merupakan apa? Kekafiran. Nah, ini lihat. Ada dosa yang disebut dengan kekafiran, yaitu dosa apa? Membunuh. Apakah seorang yang membunuh muslim lainnya, ya, dengan semata-mata dosa tersebut dia kemudian keluar dari Islam? Nah, ini kita lihat bagaimana dalil-dalil yang lain menjelaskan tentang hal ini. Kalau memang demikian, kalau memang dia itu dosa yang menyebabkan pelakunya keluar dari Islam, berarti dosa membunuh adalah apa? Kufur akbar. Kalau tidak, maka dia termasuk kufur asghar. Baik, kita lihat penjelasan penulis. Wa fi qaulihi, dan juga disebutkan dalam firman dalam sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalam hadis lain juga ada penyebutan tentang dosa membunuh yang disebut dengan lafaz kekafiran. La tarji'u ba'di kuffara yadribu ba'dukum riqaba ba'dhin, ya. Janganlah kalian kembali sepeninggalku menjadi orang-orang yang kafir. Janganlah kalian sepeninggalku kembali menjadi orang-orang yang kafir. La tarji'u ba'di kufara. Ini Nabi Muhammad SAW ketika masih hidup sudah mewanti-wanti para sahabatnya agar tetap berada di atas agama ini. Jangan sampai melakukan perbuatan-perbuatan yang menyebabkan mereka kembali kepada kekafiran. Ya, jelas ya? Nah, tapi kita lihat di sini ketika Rasulullah SAW menyebutkan tentang orang-orang kafir, ya, jangan kembali
menjadi orang-orang kafir sepeninggalku, beliau memberikan contoh perbuatan yang disebutkan sebagai perbuatan kufur. Apa itu? Yadribu ba'dukum riqaba ba'din, yaitu sebagian kalian memenggal leher sebagian yang lain. Berarti apa? Membunuh. Dosa membunuh juga di sini dalam hadis ini disebut sebagai apa? Dosa kekafiran, ya kan? Sama dengan hadis yang di atas. Hadis yang di atas kita luhu kufrun. Jadi dosa membunuh disebut sebagai kekafiran. Ya. Ini penjelasannya nanti di bawah sini. Jadi ini ada kalimat yang contoh yang lain, tetapi jadi kayak terpotong ya, tapi nggak apa-apa lah. Penjelasannya ini tentang masalah dosa membunuh itu termasuk kufur asghar nanti akan diterangkan setelah ini. Tapi di sini beliau menyelai ya, menyelai apa ya? Contoh yang ketiga, memberikan apa? Sisipan ya, berupa contoh yang ketiga. Ini dosa lain yang apa? Disebutkan dalam dalil sebagai dosa kekafiran, tetapi dia tidak sampai pada derajat mengeluarkan dari Islam. Wa mithlul halifi bi ghairillah, seperti bersumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, bersumpah dengan selain nama Allah Tabaraka wa taala. Dan ini dulu pernah kita singgung, pernah kita pelajari juga dalam pembahasan tentang apa? Syirik kecil, ya kan? Syirik kecil, ada syirik yang berupa apa? Lisan. Syirik yang berupa apa? Lisan. Syirik kecil yang zahir yang berupa lisan. Di antara contoh yang beliau sebutkan juga apa? Sumpah dengan selain nama Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini disampaikan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, qala sallallahu alaihi wasallam, man halafa bi ghairillahi faqad kafara au asyraka. Siapa saja yang bersumpah dengan selain Allah, maka dia telah kafir atau telah syirik. Ya, apa di sini? Telah kafir atau telah syirik. Adapun syirik maka telah diterangkan dulu, termasuk syirik apa? Syirik kecil, ya kan? Dan ini juga sama sebenarnya. Kekufuran di sini maksudnya adalah kekufuran yang apa? Yang kecil, tidak termasuk kufur yang mengeluarkan dari Islam. Kalau semata-mata sumpahnya itu hanya di lisan, tidak sampai mengagungkan zat yang diucapkan dalam sumpah sebagaimana pengagungan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Ya, silakan merujuk kembali pembahasan tentang macam-macam syirik ya, syirik kecil terutama yang bagian lisan. Nanti bisa dilihat lagi. Intinya bersumpah dengan selain Allah taala disebutkan dalam dalil ya sebagai dosa kufur, tetapi dia tidak sampai mengeluarkan dari Islam sehingga dia termasuk kufur asghar. Jelas ya? Nah, sekarang kita lihat tentang dosa membunuh tadi. Tentang dosa membunuh yang tadi disebutkan sebagai dosa kekafiran ya. Maka di sini dijelaskan oleh penulis yaitu Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala sendiri tentang bagaimana kita bisa memahami dosa membunuh tersebut sebagai kekufuran yang kecil. Maka beliau mengatakan faqad ja'alallahu murtakibal kabirati mu'minan. Allah telah menjadikan pelaku dosa besar itu tetap sebagai orang yang mukmin. Ya. Jadi ini merupakan keyakinan yang harus kita pegangi, dan ini adalah keyakinan yang benar ditopang oleh dalil-dalil yang sangat banyak bahwasanya pelaku dosa besar, baik istilah dosa besar itu tentunya adalah apa? Secara khusus merujuk kepada dosa yang besar tetapi di bawah kesyirikan dan kufur besar. Di bawah kesyirikan yang besar dan kufur besar. Ya. Maka pelaku dosa besar menurut keyakinan Ahlus Sunnati wal Jamaah yang telah ditopang oleh banyak sekali dalil bahwasanya pelaku dosa besar itu tidak keluar dari Islam. Dia masih muslim, masih imannya itu masih ada dalam hatinya. Ya. Berbeda dengan keyakinannya orang-orang Khawarij ataupun Mu'tazilah. Ya, orang-orang Khawarij dan Mu'tazilah mereka semua sepakat bahwa pelaku dosa besar itu sudah keluar dari keimanan. Ya, sudah bukan lagi orang yang punya iman. Nah, terus statusnya bagaimana? Menurut orang-orang Khawarij, pelaku dosa besar itu langsung kafir. Ya, karena dia keluar dari keimanan, tidak ada status lain kecuali apa? Kafir. Ini menurut orang-orang Khawarij, dan ini pendapat yang jelas salah. Ya.
ya. Adapun orang-orang Mu'tazilah, ketika dia meyakini pelaku dosa besar itu keluar dari Islam, keluar dari iman, ya kan, bukan orang yang beriman, namun dia tidak berani untuk memvonis pelaku dosa besar itu sebagai orang yang kafir. Cuman dia bingung, ini sudah dikeluarkan dari iman, kok nggak masuk kafir, terus gimana? Ya sudah, dibikin istilah baru. Yang orang-orang Mu'tazilah mengatakan pelaku dosa besar fil manzilati bainal manzilatain, dalam status antara dua status, satu posisi di antara dua posisi, satu kedudukan di antara dua kedudukan. Ya, ini tidak beriman, tidak pula kafir. Ini orang bingung, ya, orang yang bingung. Kalau orang yang Khawarij tadi tegas, ya kan, gentle untuk mengkafirkan orang lain. Adapun yang benar bagaimana? Yang benar ini tadi disebutkan oleh penulis bahwasanya Allah telah menjadikan pelaku dosa besar itu masih tetap memiliki iman. Dengan bukti, nah ini bukti yang beliau bawakan ini sekaligus menjelaskan bahwasanya dosa membunuh di atas yang disebut sebagai dosa kekafiran, dia tidak mengeluarkan dari Islam. Coba kita lihat. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumul qisasu fil qatla. Allah berfirman, wahai orang-orang yang beriman, telah diwajibkan kepada kalian untuk melakukan kisos di dalam masalah orang yang terbunuh. Kisos itu apa, ikhwan? Tahu kisos enggak? Di sini enggak ada kisos, jadi mungkin banyak yang enggak tahu. Kisos itu adalah apa? Pancung. Bukan pancung. Kisos itu, ya, kisos itu adalah memberikan hukuman sesuai dengan kezaliman, sama persis dengan kezaliman yang dilakukan oleh orang yang berbuat zalim. Jadi kalau misalkan ada orang yang menzalimi orang lain dengan apa? Memotong tangannya, atau ya misalnya memotong tangan gitu kan, maka dia dihukum sama, dipotong tangannya gitu loh. Ya. Al anfu bil anfi wal ainu bil aini. Kalau ada orang yang menzalimi temannya, mematahkan hidungnya, oh dia dipatahkan hidungnya. Tapi ingat ya, ini kisah seperti ini tentunya penerapan hukum-hukum terhadap orang yang berbuat jahat seperti ini tidak diterapkan oleh individu masyarakat, tetapi oleh siapa? Pemerintah. Ini harus kita camkan baik-baik, ya. Nanti misalkan ada orang yang melukai kita, oh kisos, ayo kita lukai dia. Enggak, tidak seperti itu. Itu tetap harus dilakukan oleh pemerintah. Nah, dan ini berkaitan dengan al-qatla, kisos yang berkaitan dengan apa? Qatla. Apa itu qatla? Qatla adalah korban-korban pembunuhan. Ya, korban-korban pembunuhan. Artinya apa? Ketika kisos itu pemberian hukuman terhadap orang yang dizalimi dengan hukuman yang sama cara dia menzalimi, artinya ketika ada orang yang terbunuh, orang yang membunuh hukumannya apa? Dibunuh. Ya kan? Orang yang membunuh hukumannya apa? Dibunuh. Kan gitu. Nah, di sini ketika Allah Ta'ala menjelaskan tentang pemberlakuan hukum kisos ini, ya kan? Siapa yang dipanggil? Siapa yang dipanggil? Ya ayyuhalladzina amanu, orang-orang yang beriman. Padahal pemberlakuan hukum kisos itu nanti kepada siapa? Orang jahat yang telah membunuh. Artinya orang jahat yang telah membunuh itu masih tercakup dalam orang-orang yang dipanggil di sini. Oh, berarti dia masih memiliki apa? Iman. Bisa difahami nggak ini? Nah, makanya Syekh di sini mengatakan, "Falam yukhrij al-qatila minal ladzina amanu." Di sini dalam ayat ini Allah tidak mengeluarkan orang yang membunuh, yang melakukan dosa pembunuhan tadi, tidak mengeluarkannya dari golongan orang-orang yang memiliki iman. Jelas? Sehingga apa? Kita pahami dosa-dosa apa tadi, dalil-dalil yang menyebutkan tentang bahwasanya membunuh seorang muslim adalah kafir, kekafiran. Ini bukan kekafiran yang mengeluarkan dari Islam. Bisa dipahami ya? Paham ya? Sehingga di sini menunjukkan bahwasanya inilah kufur kecil, contoh kufur kecil. Ya. Dalil lain yang menguatkan hal ini, penulis mengatakan, wa ja'alahu akhan liwaliyil qisas. Dan Allah menjadikan dia, yaitu orang yang membunuh,
ya, domir ha ini ya kembali kepada al-qatil. Allah menjadikan orang yang membunuh tadi sebagai akhon, sebagai saudara, liwaliyil qisas, bagi keluarga orang yang berhak untuk mengqisas. Ini keluarga korban pembunuhan yang dia berhak untuk meminta atau menuntut qisas. Jadi pahami enggak? Si A, si B, ya, si A membunuh si B, B kan mati. Si B itu memiliki keluarga, wali, ya kan? Wali yang berhak menuntut apa? Qisas. Itu namanya waliyul qisas. Anggaplah C gitu ya, keluarga Nabi itu apa? C. Gitu kan? Nah, maka Allah Ta'ala menyatakan bahwasanya si pembunuh tadi, si A, masih menjadi akhon li waliyil qisas, masih dikatakan sebagai saudara bagi si C, yaitu dalam ayat setelahnya. Maksudnya dalam kalimat setelahnya dalam ayat tersebut juga, dalam ayat yang sama, surat Al-Baqarah ayat 178. Faqal, Allah Ta'ala berfirman setelah menyampaikan ayat tadi, kalimat tadi, beberapa kalimat setelahnya, faman ufiya lahu min akhihi syai' fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa yang dimaafkan baginya dari saudaranya satu permaafan, maksudnya apa? Barang siapa di antara pembunuh yang mendapatkan permaafan, satu permaafan dari saudaranya, lihat, dari siapa? Saudaranya. Siapa dimaksud di sini? Waliyul qisas, keluarga korban, ya kan? Dia memberikan maaf kepada pembunuh, fattiba'un bil ma'ruf, maka hendaknya mengikuti pembunuh itu dengan cara yang baik. Maksudnya menuntut, ya, menuntut diat dengan cara yang baik. Karena apa? Ketika seorang pembunuh itu dimaafkan oleh keluarga korban, maka tidak lagi hukumannya berupa qisas, tetapi berpindah kepada apa? Membayar diat, denda, ya, membayar diat atau denda, yang itu jumlahnya tidak sedikit, ya kan? Jumlahnya tidak sedikit, apalagi kalau dihitung dengan zaman kita sekarang ini, udah mungkin lebih dari miliaran gitu ya. Wallahu alam. Intinya apa? Berpindah hukumnya menjadi apa? Tidak lagi qisas tetapi diat. Nah, ketika keluarga korban itu mau menuntut si pembunuh itu untuk membayar diat, maka Allah mengatakan fattiba'un bil ma'ruf, hendaknya dia mengikutinya dengan cara yang baik. Maksudnya menuntut dengan cara yang baik, tidak mempersulit orang yang dituntut membayar diat tadi, karena memang diatnya itu berat, ya kan? Wa ada'un ilaihi bi ihsan, dan sebaliknya korban pembunuh itu wajib untuk apa? Menunaikan kepada saudaranya tadi dengan cara yang baik pula. Jadi pelaku pembunuhan, ya, maka dia wajib untuk menunaikan kewajibannya membayar diat dengan cara yang baik, ya. Ini merupakan keadilan dalam Islam seperti itu, ya. Keadilan yang sungguh-sungguh indah, tidak ada ini keburukan sama sekali di dalamnya. Wal muradu, dan yang dimaksud dengan akhon, ya, yang dimaksud dengan persaudaraan di sini adalah ukhuwatud din bila raib. Tentu saja tanpa ragu lagi, dia adalah yang dimaksud adalah persaudaraan dalam agama, bukan persaudaraan secara nasab. Jadi ketika Allah mengatakan faman ufiya lahu min akhihi, barang siapa yang telah dimaafkan dengan satu permaafan dari saudaranya, ini saudara apa? Saudara seagama. Berarti di sini apa ini? Korban pembunuhan dengan apa? Pembunuhnya itu masih bersaudara dalam agama. Artinya apa? Sama-sama masih Islam. Berarti dengan demikian kita pahami dosa membunuh itu bukan termasuk dosa yang menyebabkan keluar dari Islam. Sehingga difahami juga ini adalah apa namanya? Kufur yang bukan kufur akbar, yaitu kufur kecil. Jelas? Jelas insyaallah. Lanjut, tambah satu lagi. Ini masih berkaitan dengan pembunuhan, ya kan? Wa qala ta'ala, dan Allah Ta'ala berfirman. Ini dalil-dalilnya cukup banyak disampaikan oleh penulis di sini, ya. Karena memang kadang kalau orang yang enggak memahami tentang hal ini, ya, apa namanya? Ada ayat yang di dalam Al-Qur'an itu mengisyaratkan atau kadang difahami oleh orang yang tidak paham, ya, bahwasanya
itu merupakan apa? Dalil bahwasanya membunuh itu mengeluarkan dari Islam. Yaitu dalam surat An-Nisa ayat 93. Yaitu Allah Ta'ala mengatakan, wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan fajazaohu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Allah mengatakan, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam khalidan fiha. Di sini ada kalimat apa? Khalidan fiha. Orang yang membunuh seorang muslim hukumannya adalah di akhirat mendapatkan jahanam khalidan fiha. Apa yang antum pahami dari kalimat khalidan fiha? Kekal. Kalau kekal itu biasanya orang memahami bagaimana? Ya terus-terusan, ya enggak akan keluar darinya dan tidak akan masuk surga. Ini kan hukuman untuk apa? Orang yang keluar dari Islam. Sehingga bisa jadi orang itu memahami ayat ini sebagai dalil bahwasanya membunuh orang muslim itu adalah apa? Menyebabkan orang itu keluar dari Islam. Paham ya? Maka di sini penulis Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala membawakan dalil-dalil yang cukup banyak untuk menepis kesalahpahaman ini. Bahwasanya dosa membunuh, ya kan? Walaupun di dalam dalil lain disebut sebagai kekafiran, walaupun dalam ayat tadi disebut hukumannya adalah jahannam khalidan fiha, namun dia itu bukan termasuk kufur akbar karena orangnya itu masih dianggap sebagai muslim. Lalu bagaimana memahami tadi yang khalidan fiha? Maka para ulama tafsir, para mufassirun, ya kan, telah menjelaskan khalidan fiha ini maknanya adalah al-muqsut tawil. Ini tinggal di neraka dalam jangka waktu yang cukup lama. Ya. Makanya tidak ada abadan, kan? Khalidan fiha tanpa kalimat abadan. Dia maknanya tinggal di neraka dalam waktu yang cukup lama dibandingkan dengan pelaku dosa-dosa yang lain, maka ini lebih lama lagi gitu loh. Ya. Dan ketika dia itu adalah dosa yang tidak mengeluarkan dari Islam, artinya dia masih berkesempatan untuk apa? Mendapatkan syafaat dan bisa dikeluarkan dari neraka, masuk ke dalam surga. Nah, sehingga ini menjadi pemahaman yang benar seperti itu. Karena menggabungkan dalil-dalil yang ada seluruhnya. Nah, di sini terakhir di sini beliau bawakan ayat dari surat Al-Hujurat yang juga sama menjelaskan bahwasanya dosa membunuh ini tidak mengeluarkan dari Islam, tidak mengeluarkan dari sifat seseorang yang masih memiliki keimanan. Qala ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, wa in ta'ifatani minal mu'minin iqtatalu fa aslihu bainahuma. Apabila ada dua kelompok dari orang-orang yang beriman, iqtatalu, saling bunuh-membunuh, ya, saling berperang, bunuh-membunuh, ya, fa aslihu bainahuma, maka damaikan keduanya. Oh, di sini lihat, kita bisa lihat ketika Allah menyebutkan dua kelompok yang saling membunuh, Allah menyebutkan dua kelompok ini minal mu'minin, masih termasuk golongannya orang yang beriman, ya kan? Maka berarti memang benar dosa membunuh itu dosa yang sangat berbahaya, tetapi tidak sampai mengeluarkan dari Islam. Ila qaulihi, sampai pada firman Allah Ta'ala masih dalam surat Al-Hujurat, yaitu ayat 9 sampai 10, innamal mu'minuna ikhwah, sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara, ya, walaupun sebagiannya itu memiliki dosa yang besar, ya kan, selama dia masih memiliki iman, masih saudara kita, masih apa? Saudara kita. Ini harus kita tanamkan dalam diri kita. Semua orang yang Islam, semua orang yang beriman, mau imannya itu kuat atau lemah, semuanya masih saudara kita, ya, masih saudara kita. Fa aslihu baina akhawaikum, maka damaikanlah antara saudara-saudara kalian, ya, masih saudara kita. Maka sangat keliru ketika ada seorang muslim, ya, ketika melihat kaum muslimin lain melakukan dosa-dosa yang dia anggap dosa sangat besar, lalu kemudian dia memutus hubungan seakan-akan dia itu nggak perlu kita kasih hak-haknya.
kayak bukan orang muslim lagi gitu. Salam nggak dibalas, senyum nggak dibalas senyum, ya kan? Terus apa lagi? Terus macam-macam. Pokoknya sikapnya itu seolah-olah menyatakan temannya itu tadi sudah keluar dari Islam, seolah-olah menyatakan demikian, gitu ya. Walaupun kita tahu dia pasti nggak menganggap seperti itu, tetapi ini sikap yang keliru. Kenapa? Karena seburuk-buruk apapun orang yang masih Muslim, ya, itu masih apa? Saudara kita, masih berhak untuk kita berikan haknya, ya, masih berhak untuk kita berikan haknya. Walaupun sesuai dengan dosa dan penyimpangannya, kita juga memiliki nilai kebencian terhadapnya karena apa? Melakukan dosa-dosa dan penyimpangan tadi. Tetapi masih tetap orang tersebut berhak untuk kita perlakukan dengan baik, kita cintai sesuai dengan kadar kebaikan dan keimanannya, dan seperti itu. Dan itu pun sebenarnya berlaku pada kita juga. Bukankah kita itu orang-orang yang kita katakan kita itu Muslim, betul kan? Tapi apakah kita sudah sempurna iman kita? Tidak ada satupun yang mau yang menegaskan saya itu udah sempurna banget imannya. Enggak ada, insyaallah. Ya enggak? Tidak ada. Ya. Kita sendiri banyak kekurangannya, banyak kesalahannya, ya kan? Mestinya kita juga menyikapi orang lain juga sesuai dengan apa yang kita suka untuk disikapi diri kita oleh orang lain. Makanya Rasulullah mengatakan dalam sebuah hadis, apa itu? La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi minal khair. Tidaklah beriman dengan sempurna salah seorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya suatu kebaikan yang dia cintai untuk dirinya. Ya kan? Kalau kita suka diperlakukan baik oleh orang lain dalam kondisi kita yang juga penuh dengan kesalahan dan dosa, maka kita pun demikian, hendaknya mempersikapi atau memperlakukan orang lain, bersikap dengan orang lain seperti itu pula, seperti yang kita mau untuk disikapi oleh orang lain, dan begitu seterusnya. Baik, ala kulli hal, ini semua menjelaskan kepada kita intinya adalah apa? Bahwasanya di antara dosa-dosa yang disebut dengan kekafiran, ada dosa yang kekafiran itu tidak mengeluarkan dari Islam, akan tetapi tetap kita katakan itu adalah dosa yang sangat besar, dan inilah dosa kufur asghar. Insyaallah bisa difahami ya. Baik, setelah ini maka nanti akan ada ringkasan ya, ringkasan perbedaan antara kufur besar dengan kufur kecil. Apa bedanya? Yaitu dampaknya tentunya ya, dampaknya apa saja perbedaannya, dan itu nanti akan disampaikan oleh beliau. Ada 4 kalau nggak salah, 1, 2, 3, 4 perbedaan, yakni kufur akbar dengan kufur asghar. Insyaallah kita akan lanjut pada pertemuan yang akan datang. Kita akhir wasallallahu wasallam ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.